Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Wah, maksudnya apa tuh? Jadi, kedua belah pihak harus saling merespon. Artinya, jika yang satu bertanya, pasti yang satunya lagi menjawab dong. Jika diminta bantuan, dia membantu. Dan jika diajak main, dia ikut main. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. A. Faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. C. Faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Interaksi sosial juga dapat terjadi secara tidak langsung atau tanpa bersentuhan. Contohnya, interaksi sosial menggunakan perantara handphone, seperti menelpon, SMS, chat WhatsApp, juga merupakan interaksi sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontak dan komunikasi merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris, lalu berjabat tangan. Tentunya orang Inggris tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Akan terjadi seperti ini. When we will make new Krabipedi Mr. Krabs. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial di dalam masyarakat, terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Aturan apa sajakah yang menuntun perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi? Ada 3 jenis aturan, yaitu aturan mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai ruang, di mana terjadinya interaksi sosial tersebut, misalnya interaksi yang terjadi di rumah atau orang tua dengan anak, anak dengan anak. Interaksi di sekolah antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Interaksi di masyarakat antara teman sebaya dengan orang yang lebih tua. Aturan mengenai waktu. Aturan mengenai kapan interaksi itu terjadi. Misalnya,
interaksi sosial dulu dan sekarang. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam berbicara atau berinteraksi, orang lain juga memperhatikan gerak tubuh kita. Antara lain gerakan mata, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, angkat bahu, dan sebagainya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini ya.